Selamat siang, kita bertemu lagi di minggu keempat dengan materi masih gelombang datar yang menumbuk perbatasan secara tegak lurus. Tapi berbeda dengan pembahasan di video sebelumnya, jumlah medium yang terlibat pada materi kali ini lebih dari 2, di mana kita akan melihat bahwa ternyata jika medium yang terlibat lebih dari 2, maka akan terjadi banyak gelombang yang diteruskan dan juga banyak gelombang yang dipantulkan. Mari kita saksikan bersama. Sekarang kita lihat di slide ini, medium yang terlibat ada 3 buah medium, dan jika gelombang datang berasal pada daerah 1, maka pada saat gelombang ini menumbuk perbatasan antara daerah 1 dan daerah 2, maka di perbatasan sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian gelombang akan diteruskan seperti yang kita lihat di gambar. Untuk gelombang yang dipantulkan yang berada di daerah 1 tidak akan mengalami pantulan lagi, sedangkan untuk gelombang yang diteruskan yang berada pada daerah 2 akan mengalami pantulan dan juga penerusan seperti kita lihat. Dan gelombang yang dipantulkan di daerah 2 akan menumpuk lagi perbatasan. Dan gelombang yang ada di daerah 2 ini akan menumpuk lagi perbatasan. Demikian seterusnya, sehingga kalau kita lihat akan banyak gelombang yang terlibat di daerah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang untuk memudahkan penggambaran, maka kalau kita lihat di sini, arah menurun ke bawah seperti kita lihat di sini adalah merupakan parameter waktu, karena kita tahu bahwa pada saat gelombang merambat dari satu titik ke titik lain, masih membutuhkan waktu, sehingga kalau saya punya gelombang datang ini merambat ke perbatasan, di mana dari gambar ini jangan diartikan bahwa pergerakan gelombang miring, tapi dari titik awal ke titik perbatasan sini dia butuh waktu, dan perbatasan sini nanti sebagian gelombang akan diteruskan dan sebagian dipantulkan. Dan kemudian pergerakannya akan seperti ini. Dimana kalau kita lihat, berarti ada banyak gelombang di daerah 1, 2, dan 3. Dan kalau kita lihat cara penamaan gelombang-gelombang, seperti contoh kita lihat ini ada penamaan E3+1, di mana tanda 3 di sini artinya gelombang merambat pada medium 3, tanda plus berarti gelombang merambat ke arah sumbu Z positif, sedangkan angka 1 sebagai superscript menandakan ini adalah gelombang pertama yang merambat ke arah sumbu Z positif di medium 3. Sehingga sebagai contoh, kalau kita memiliki notasi E1 pangkat min 1, maka ini adalah gelombang pertama yang berada di medium 1 yang arah rambatnya ke arah sumbu Z negatif. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa besarnya persamaan gelombang yang dipantulkan yang ada di medium 1, persamaan gelombang yang diteruskan dan dipantulkan yang ada di medium 2, dan juga persamaan gelombang yang diteruskan yang ada di medium ketiga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persamaan gelombang total yang ada di medium 1. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di samping ini, kita ketahui bahwa E total yang ada di daerah 1 berarti adalah E yang datang, ditambah E1 pangkat min 1, ditambah E1 pangkat min 2, dan selanjutnya. Di mana E yang datang bisa kita nyatakan dengan EM1 plus dikalikan E pangkat minus gamma 1Z. E1 pangkat min 1 bisa kita nyatakan dengan EM1 min 1 dikalikan E pangkat plus gamma 1Z, sehingga S1 pangkat minus N bisa kita nyatakan seperti yang kita lihat pada slide, sehingga persamaan di atas bisa kita nyatakan seperti ini. Dimana kalau kita lihat, untuk sigma N sama dengan 1 dari ta hingga, kalau kita lihat dari sini, besaran E pangkat plus gamma 1Z tidak tergantung dari nilai N, sehingga bisa dikeluarkan dari dalam sigma, sehingga kita punya persamaan seperti ini. Sekarang yang harus kita perhatikan adalah
berapa besarnya sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga dari EM1 pangkat minus N. Ternyata dalam kondisi di mana gelombang itu ada hingga, pada saat kondisi bisa dikatakan kondisi steady state, ternyata besaran ini sama dengan, bisa ditulis dengan EM1 minus, sehingga persamaan gelombang total yang ada di medium 1 bisa kita tuliskan sebagai gelombang datang ditambah EM1 minus dikalikan E pangkat plus gamma 1Z, di mana ini adalah kumpulan dari gelombang yang dipantulkan yang merambat ke arah sumbu Z negatif yang berada di medium 1. Sekarang kita akan melihat persamaan gelombang total yang ada di medium 2. Kalau kita lihat dari gambar samping, bahwa pada medium 2 ada banyak gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif, dan juga ada banyak gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, sehingga persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Bagian yang berwarna biru adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif, sedangkan yang berwarna hijau adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, di mana dengan menggunakan aturan yang sama seperti waktu kita membahas di medium 1, maka gelombang total yang merambat di medium 2 bisa dinyatakan sebagai sigma yang berwarna biru ini ditambah sigma yang berwarna hijau ini. Sekali lagi, E pangkat minus gamma 2Z dan E pangkat plus gamma 2Z itu bisa dikeluarkan dari sigma, sehingga kita memiliki persamaan seperti itu. Dan sekarang, dalam kondisi di mana jumlah gelombang adalah hingga, maka sigma yang berwarna biru bisa kita nyatakan dengan EM2+, sedangkan sigma yang berwarna hijau ini bisa kita nyatakan dengan EM2-, sehingga persamaan gelombang total untuk medium 2 bisa dinyatakan sebagai EM2+ dikalikan E pangkat minus gamma 2Z sebagai kumpulan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif, ditambah EM2- kalikan E pangkat plus gamma 2Z sebagai kumpulan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif. Sekarang kita lihat persamaan gelombang total yang ada di medium 3. Kalau kita lihat di medium 3, cuma ada gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif saja. Sehingga E total di medium 3 bisa kita nyatakan seperti ini. Bisa kita tuliskan di mana E pangkat minus gamma 3Z-nya kita keluarkan, sehingga ini disamakan dengan EM3+. Jadi persamaan E yang ada di medium 3 bisa kita nyatakan seperti pada slide. Nah, sekarang kalau kita rangkum, maka persamaan gelombang di medium 1, 2, 3 bisa kita lihat. Ini adalah persamaan yang tadi sudah kita dapatkan di slide-slide sebelumnya. Dimana kalau kita sederhanakan, maka gambar di samping bisa kita gambarkan seolah-olah di medium 1 hanya terdapat 2 buah gelombang, yaitu gelombang datang dan 1 buah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, padahal ini terdiri atas banyak gelombang. Dan di medium 2 kesannya cuma ada 2 buah gelombang, padahal ini adalah kumpulan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif dan juga kumpulan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, sedangkan di daerah 3 hanya ada 1 buah gelombang. Dan sekarang, yang ingin kita ketahui adalah berapa besarnya magnitud dari EM1-, EM2+, EM2-, dan EM3+. Sedangkan magnitud dari EM1+ tidak kita cari karena itu adalah amplitude dari gelombang datang yang biasanya nilainya sudah diketahui dari soal. Untuk mencari besarnya EM1- dan sebagainya seperti yang ada di slide sebelumnya, itu akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.